Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Saya berharap kalian hari ini dengan pelajaran pembuatan busana industri. Untuk memulai materi kita, sebelum kita melangkah jauh belajar, ada baiknya kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Kesepakatan Ya. yang disepakati oleh guru dan murid antara peraturan dalam belajar. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapat tentang kesepakatan kelas? Ya ada? Baik, dari temanmu yang menyampaikan tadi, benar. Sebuah kesepakatan kelas itu adanya kesepakatan antara guru dan siswa, di mana akan adanya sebuah sinergi, sebuah kesepakatan keduanya ketika melaksanakan pembelajaran. Kalian ingin pembelajaran yang seperti apa sih yang kalian inginkan? Kira-kira kalian ingin seperti apa ketika kita belajar? Ingin yang kondisi seperti apa? Bagaimana? Pengen yang kondusif. Kondisinya seperti apa kalau kondusif? Kalian pengen belajar dengan sebuah ada keterpaksaan atau kalian dengan kondisi yang riang senang hati, tapi dengan sebuah konsekuensinya di mana kalian bisa belajar meskipun kalian nyantai tapi tetap kalian bertanggung jawab. Misalnya begitu. Apakah kalian pengen saya mengajarnya penuh dengan misalnya saya harus seperti apa? Apakah harus dengan saya melakukan sesuatu? Apakah kalian pengen tumbuh dari diri kalian sendiri ketika mengikuti pembelajaran? Baik. Kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau pengen mendapatkan suasana belajar yang nyaman, kalian senang untuk belajar, kira-kira kalian pengen seperti apa sih untuk mendapatkan itu? Kalian pengen apa coba? Sampaikan. Kalau ada tugas dikumpulin tepat waktu, waktunya pelajaran dikerjakan setiap kegiatan harus ada juga. Ya, sama pendapatnya apa? Menjaga kebersihan setelah praktek dengan cara membersihkan tempat Ya. terus kemudian menjaga lingkungan tanpa ada paksaan, dilaksanakan dengan cara tertib dan teratur saja. Ya, teman-teman tadi bilang, Bu, saya pengen kelasnya itu ketika setelah belajar sama-sama ikut membersihkan. Tadi ada juga yang sama apa tadi? Kalau ada tugas Oh, tugasnya mengumpulkan tepat waktu. Mungkin ada pendapat lain lagi. Teman apa, Mbak? Kira-kira pendapatmu apa? dalam diskusi kelompok. Kalian pengen adanya sebuah musyawarah dalam memutuskan sesuatu gitu? Ada yang berpendapat lain lagi? Yang blok sini ayo sama? Kebersihan saat pembelajaran. Ya, menjaga kebersihan ketika belajar. Ayo yang tengah, ayo. Siapa yang berpendapat? Tidak melakukan pembulian ya. Tidak membuli. Pernah nggak kalian menemui ada yang membuli temannya? Enak nggak yang dibully? Nggak enak. Rasanya dia ketika dibully? Sakit ya. Nah, sehingga kalian berharap tidak ada pembulian di kelas. Mau nggak? Mau apa enggak? Oke, coba yang blok sini pengen pendapatnya seperti apa? Kesepakatannya? Membersihkan kelas sebelum belajar. Membersihkan kelas sebelum belajar atau sebelum dan sesudah pelajaran. Kalian pengen kelasnya rapi dan bersih. Oke, lagi? Ya, apa? Melaksanakan kewajiban tanpa diperintah. Kewajiban di kelas itu misalnya apa? Kewajiban di kelas belajar. Kemudian kalian belajar apa lagi?
Kalian ada kegiatan kalian tuh yang pagi harian ketika datang itu kalian melakukan apa? Piket. Ada nggak piket? Biasanya tumbuh kesadaran diri apa ada di kongkon apa langsung piket gitu? Kalau sudah melakukan kesadaran diri, saya berharap besok juga akan seperti itu. Oke ya. Lanjut apalagi? Pendapatnya yang di sini ya. Ada yang berpendapat? Lebih mengutamakan ketika kalian ada suatu masalah dipecahkan secara bersama-sama. Pengen seperti itu? Baik. Apalagi yang mau menyampaikan lagi pendapatnya tentang kesepakatan kelas kita? Sini. Ayo, yang mau berpendapat lagi? Satu lagi. Setelah itu kita simpulkan. Satu lagi siapa yang mau menyampaikan? Kalau sudah tidak ada, apakah akan kita simpulkan? Ya. Baik, saya minta satu siswa untuk maju ke depan nulis apa yang diberi judul kesepakatan kelas tengah-tengah judulnya, Mbak. Di tengah aja judulnya. Kesepakatan kelas 12 busana 1. Katanya diantaranya tentang apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalian sepakat apa enggak? Baik, ditulis. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Lanjut, yang kedua. Menjaga kebersihan lingkungan tanpa paksaan. Menjaga kalian kebersihan atau tidak lingkungan. Sepakat? Ya, berarti kesepakatan yang kedua. Yang selanjutnya 3. Tadi kita bicara tentang apa? Membuli. Oh iya. Kalian sepakat tidak ada pembulian di kelas? Ya. Ya. Berarti yang ketiga, tidak melakukan perundungan terhadap orang lain. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya apa? Musyawarah. Kalian ingin segala sesuatu di kelas ini dipecahkan bersama-sama lewat musyawarah? Ya. Sepakat? Sepakat. Yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Masih ada lagi tadi? Udah itu aja. Itu aja. Dan kewajibannya tadi saya ingat ada yang bilang melaksanakan kewajiban tadi ya. Iya. Tadi gimana? Melaksanakan kewajiban tanpa ada perintah. Itu ya. Yang kelima dari melaksanakan kewajiban di kelas tanpa perintah. Sepakat atau tidak? Baik, sudah. Saya ingin kalian sampai baca yang keras. Nanti kita sepakati bersama. Kesepakatan kelas 12 bersama 1. 1. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3.
3. Tidak melakukan perundungan. 4. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Melaksanakan kewajiban kelas tanpa diperminta. Bagaimana anak-anak? Sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Ini sebagai perwakilan kelas kalian, kita ketika KBM kita akan melaksanakan apa yang kita sepakati. Gitu ya. Setelah ini kalian akan menyampaikan kesepakatan itu di kelas sehingga nanti akan terpampang apa yang kalian sepakati. Jelas ya Nana ya? Jelas. Anak-anak, kesepakatan sudah kita dapatkan. Kita akan melaksanakan pembelajaran ini dengan insya Allah lebih baik lagi. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Munthalib selaku Kepala SMK Negeri 2 Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Jombang yang berbahagia. Kali pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif yang disusun oleh Nani Surtini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran, yakni ajaran agama Islam. Pada siang hari ini, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga yakni inti diseminasi tentang budaya positif. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Memasuki acara kedua yakni sambutan kepala sekolah kepada Bapak Abdul Munthalib SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa haula wa la quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Nani selaku pemateri pada siang hari ini, Bapak Ibu peserta yang amat saya banggakan, tidak henti-hentinya kita semuanya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam serta terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu hadir pada acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya materi yang akan disajikan nanti bisa membuka cakrawala pandang kita, pola pikir kita untuk bisa berubah, sehingga anak-anak kita semuanya bisa memahami apa sebenarnya
niat dan tujuan anak-anak itu untuk sekolah tanpa harus selalu dipantau baik itu orang tua maupun bapak ibu guru. Anak-anak itu sendiri bisa dan mampu memahami karakternya, niatnya, dan bagaimana mereka memperjuangkan kemandiriannya untuk selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni acara inti diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Nani Surtini SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, siang hari ini kita berkumpul untuk belajar bersama tentang budaya positif di sekolah, gitu ya. Ini materi ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, sehingga di sini saya memberikan materi yang sudah saya dapatkan ke teman-teman, sehingga harapan saya ini akan berguna untuk teman-teman, sehingga nanti juga dapat diterapkan di kelas dan dampaknya ke anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita mengenal dulu filosofi pendidikan menurut KHD. Bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana pendidikan ini Bapak Ibu, ini anak-anak itu kan dengan beragam latar belakang, baik beragam sifatnya, karakternya, asal daerahnya itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan anak untuk dalam satu tujuan. Kita harus memperhatikan kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak itu dengan kodrat alam, berarti anak-anak dengan beragam sifatnya, beragam asal-usulnya. Bahwa pendidikan itu tidak bisa dipaksakan. Misalnya daerah yang di pesisir dengan yang di pegunungan, itu tidak bisa dipaksakan, harus sama. Dengan sifatnya yang beragam itu juga sama juga. Sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak kita bahwa pendidikan itu harus sama semuanya. Kemudian untuk kodrat zaman itu berkaitan dengan masalah isi dan irama. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan teknologi ini sangat berkembang, sehingga kita juga harus tetap menuntun anak untuk menguasai keterampilan abad 21. Di dalam standar pendidikan nasional ini disebutkan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana yang tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi anak-anak sehingga berperan aktif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Ketika kita di kelas, Bapak Ibu menemukan enggak anak-anak dengan beragam sifat, beragam kemampuan. Kemudian pernahkah panjenengan menemukan anak itu ada sifatnya, ada yang diam, ada yang aktif? Ya, sehingga ini kita guru harusnya kita tuh memahami latar belakang anak-anak kita,
Sehingga idealnya memang ketika kita mau mengajar, kita harus mengenal anak-anak dulu. Kita melakukan tes diagnosa. Kita memahami dulu anak itu dalam satu kelas karakternya seperti apa, gaya belajar mereka seperti apa. Sehingga harapan kita dengan kita mengenal anak-anak, memahami sifat anak-anak, kemudian bakat minatnya, pembelajaran kita akan lebih mencapai yang kita inginkan. Coba di sini ada sedikit permainan dulu. Judulnya cobalah buka. Di sini Anda adalah A. Tugas Anda di sini berpasangan Bapak Ibu. Misalnya ini berpasangan. Ada A dan B ya. Yang kanan itu sebagai A, yang kiri sebagai B. Ya. Tugas yang A, yang kanan adalah mengepalkan satu tangan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Apapun itu, bayangkan itu yang Anda simpan itu sangat berharga. Sangat berharga sehingga benar-benar Anda genggam dengan erat. Sedangkan tugas B itu ya, dia sebagai rekan Anda ini, dia berusaha bagaimana dengan kekuatannya, dengan segala caranya, itu berusaha membuka kepalan tangan Anda. Teman B ya, itu boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Agar Anda mau membuka kepalan tangan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang A coba. Yang A itu punya sesuatu yang sangat berharga, yang coba Anda pertahankan. Sedangkan yang B pengen meraih apa yang ada dalam kepalan Anda. Kira-kira bagaimanakah A? Bagaimanakah B? A mempertahankan, saat yang B berusaha. Ya, kenapa kok A mempertahankan? Ini berharga, Bu. Ini untuk saya. Karena saking begitu berharganya ya. Sedangkan yang B? Dia memaksa sangat ego dan tinggi. Apa sih di dalam kepala ini? Ya. Coba lakukan, buka B. Nah, masing-masing punya waktu 30 detik. Setelah itu silakan jawab pertanyaan ini. Ada 1, 2, 3. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Berarti masing-masing kan punya alasan ya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Soal yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Gimana Pak? A. Kenapa kok A? Karena A mempertahankan. Itu aja alasannya? Oke. Ada yang berpendapat lagi? Yang memilih A? Ya Bu? Ada lagi? Ya? A yang memiliki kegiatan untuk memerintah, baik itu positif atau negatif. Ada lagi yang berpendapat lagi? Sebenarnya siapakah pengendalinya? A. Pasti A. Iya. Jadi pengendali itu siapa sih? Diri sendiri atau orang lain? Ya. Di sini berarti jawabannya bahwa yang mendominasi untuk mengatur diri adalah diri sendiri, bukan orang lain. Meskipun dengan berbagai cara, kalau misalnya Bapak Ibu punya sesuatu yang mau Anda pertaruhkan, entah itu misalnya mau dari pendapat ataupun sesuatu barang yang berharga,
tidak akan tergoyahkan selama kita punya pegangan teguh. Berbeda seandainya kekuatannya nggak teguh, akan mudah tergoyahkan. Ya, diiming dengan uang akan goyah. Nah, di sini kaitannya dengan teori kontrol. Bahwa satu, ilusi guru ngontrol murid. Pernahkah Bapak Ibu lakukan? Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikritik itu enak atau tidak? Sehingga membuat orang merasa bersalah. Karena kritik biasanya kan dianggap salah ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernahkah ini kita lakukan? Kita merasa sebagai orang dewasa memaksakan kehendak pada anak-anak? Oke. Ya. Nah, ini kita kupas yang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Pernah Anda memaksakan anak-anak? Sering atau jarang? Sering. Dua, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku anak-anak, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Benar enggak? Anak itu sebenarnya tidak mau, tapi karena pasrah, ya kan, memberikan sepenuhnya izin dirinya untuk dikontrol gurunya. Selanjutnya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut karena sudah pasrah sehingga dipasrahkan ke gurunya. Kemudian teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Yang pertama, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Pernah Anda membujuk anak-anak atau membujuk orang lain ataupun anak sendiri? Sering. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang berikutnya, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Kenapa kok murid bisa bergantung pada pendapat sang guru? Karena merasa dikontrol, karena sudah pasrah. Dan ada juga mungkin karena takut. Gitu ya. Sehingga pasrah tergantung pada pendapat sang guru. Kadang meskipun benar enggak ya? Pernah kan kita mungkin sebagai murid, kita pernah melakukan itu. Kita pernah mendapatkan posisi atau mungkin sebagai waktu mahasiswa kan sudah punya pemikiran sendiri. Dosennya ngomong apa, gurunya ngomong apa, kok begitu ya? Tapi pasrah. Selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kira-kira benar enggak, Bu? Dengan kita mengkritik anak-anak, itu akan membuat anak-anak merasa bersalah, sehingga anak itu merasa dia akan menjadi gagal. Gagal dalam satu kegiatan yang dikritik tadi. Kemudian mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Karena patut dikritik, ditunjukkan salahnya, sehingga si anak merasa, oh ternyata aku nggak mampu, ternyata aku salah, ternyata aku kurang. Karena ternyata masih banyak yang mengkritik. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkah terjadi pada kita? Kita melakukannya mungkin sering ya.
Karena kita merasa kita sudah tua, merasa sudah dewasa, sehingga seolah berhak memaksa pada anak-anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari perilaku mereka memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkinkah sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk? Ini akan terbentuk permusuhan itu misalnya seperti apa kondisinya? Ya. Tadi karena merasa dewasa, sehingga kan orang dewasa pengennya ngatur. Sedangkan anak itu kadang di mana usia labil, kalau semakin diatur malah semakin melawan. Sehingga ada rasa nggak senang, nggak cocok dengan yang mengatur, sehingga akan ada rasa nggak nyaman, akhirnya dia memberontak dan memusuhi. Bagaimanakah seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini pendapatnya Stephen R. Covey, di mana bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disiplin. Ini kita dengarkan setiap hari di sekolah. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbersit dalam benak Bapak itu apa? Rajin, patuh, sesuai aturan, tepat waktu, tata tertib, ya enggak? Langsung ketika kita mendengar kata disiplin, bayangan kita langsung mengarah ke hal itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Kira-kira paham maksudnya ini Bapak Ibu? Bahwa disiplin itu harusnya tumbuh dari mana? Dari diri sendiri. Kecuali berbeda. Seandainya kok dari diri sendiri tidak bisa, harus melibatkan pihak lain. Tim disiplin katanya Bu Husna. Tetapi catatannya harus dalam keadaan yang merdeka. Ini pemikiran Ki Hajar ini juga sejalan dengan pendapatnya Diana Gosen yang berpendapat bahwa arti kata disiplin berarti berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, yaitu disiplin dengan atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini disampaikan bahwa ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Apakah bedanya? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Paham, misalkan kamu jangan seperti ini, dia tahu dan paham bahwa kalau saya seperti ini adalah melanggar, ini tidak baik. Jadi dia paham, berasal dari dalam dirinya, bukan berasal dari tekanan luar atau ancaman atau hukuman dan lain-lain. Ya. Sedangkan yang ekstrinsik ada yang berpendapat Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik ya. Dari dalam diri sendiri, kalau ekstrinsik ya. Dari luar, pengaruh dari luar, disiplinnya mungkin dari tata tertib yang ada di sekolah tersebut, terus dari
pimpinan, dari Ya. penguasa, dari lingkungan kerja, atau dari gurunya sendiri. Ya. Jadi intrinsik itu dari diri sendiri. Disiplin muncul dari dalam diri anak. Tapi kalau yang dari luar itu bermacam-macam, beragam macam, sehingga itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Disiplin diri itu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang akan kita hargai. Kemudian disiplin diri bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tujuan pendidik. Berarti tujuan kita sebagai guru ya, pendidik. Bagaimana kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sepakat enggak Bapak Ibu? Bahwa kita ingin anak-anak kita tuh berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan punya motivasi intrinsik, bukan dari luar. Ya. Membahas mengenai nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan sebagai payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai yang merupakan fondasi dalam berperilaku. Nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai kebajikan merupakan hal yang berkaitan dengan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini kita akan belajar tentang beragam nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yang berbeda. Ada 6 nilai kebajikan yang berbeda-beda, tapi itu sebenarnya maksudnya sama. Yang pertama, kita profil pelajar Pancasila. Ini organisasi apa? Yang mencetuskan profil pelajar Pancasila? Kementerian Pendidikan. Bahwa nilai kebajikan itu misalnya dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang versinya profil pelajar Pancasila. Sedangkan nilai kebajikan menurut IPO Primary Years Program ada 9 nilai kebajikan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan kreativitas. Mirip-mirip ya, cuman dirinci, ada juga yang tidak. Berikutnya dari IPO Primary Years Program ada 12 nilai kebajikan. Toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingintahuan, kerjasama, serta komitmen. Kemudian dari 9 pilihan karakter Indonesian Heritage Foundation ada 9 nilai kebajikan juga yang juga hampir sama. Lanjut. Nah, ini juga yang merupakan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada 5, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
Kemudian masih ada juga, ini ada 18 tentang keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Sekian banyaknya nilai kebajikan menurut seseorang dengan beragam versi. Ini 7 essential virtues. Ada 7 nilai kebajikan. Nggak mau. Nah, sekarang kita menginjak pada motivasi perilaku dari perilaku manusia. Ketika kita berperilaku, kita punya motivasi enggak ketika kita melakukan sesuatu? Entah itu perbuatan yang baik maupun tidak, pasti didasari adanya sebuah motivasi. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Atau terkadang juga kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, tidak nyaman. Terkadang kita melakukan sesuatu juga untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Pernahkah di posisi itu? Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Karena kita menghindari rasa tidak enak, menghindari sebuah keadaan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Pasti pernah. Apakah untuk mendapatkan hadiah? Ya, pernah. Apakah untuk mendapatkan uang? Pasti. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Pujian, karena ingin. Apalagi selain yang ada di sini, kira-kira motivasi apa yang mendasari seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan atau tindakan? Menjalankan kewajiban, mencapai cita-cita, ya disuruh, bisa. Ya. Nah, menurut Diane Gosen, beliau menyebutkan ada 3 motivasi dalam perilaku manusia. Yang pertama, kita berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah ya? Ini adalah tingkat rendah dari motivasi manusia. Biasanya untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi kita cari dulu alasannya apa. Nanti kalau saya melanggar, apa dampaknya? Biar saya tidak dihukum, saya harus bagaimana? Kan? Selanjutnya, apa sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan ini merupakan motivasi eksternal. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Pernahkah Bapak Ibu berada di posisi ini? Pernah ya? Ini satu tingkat, satu fase di atasnya yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat bila saya melakukannya? Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan di mana di dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, bahkan pengakuan maupun imbalan. Ini motivasi apa? Eksternal. Motivasi yang ketiga, untuk sebentar. Nah, kita lanjut mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah seringkali kita mendengar kata hukuman ya? Konsekuensi? Kalau restitusi, pernahkah mendengar sebelum hari ini?
Belum. Berarti yang kita familiar mengenai hukum dan konsekuensi. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan mengenal apa itu masalah restitusi. Kita kembali ke hukum dulu. Hukuman adalah sebuah konsekuensi atas tindakan terhadap pelanggaran. Ini bersifatnya satu arah. Orang bersalah dihukum, itu satu arah. Kemudian sebuah konsekuensi. Ini merupakan akibat, hasil, impak atau pengaruh dari suatu perbuatan yang biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kira-kira kalau konsekuensi seperti apa? Ya, contohnya perbuatannya seperti apa? Melanggar hukum, konsekuensinya ya harus dihukum. Tidak menjalankan tugas, konsekuensinya harus dijalankan tugasnya. Ya. Kemudian restitusi. Mungkin ini yang pertama kali mendengar atau mungkin yang kesekian kalinya. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana harus melakukan orang lain. Judulnya dihukum oleh penghargaan. Kira-kira ngapain ini penghargaan kok menghukum? Alfikon ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti antara hukuman maupun penghargaan sama-sama menghancurkan. Ini menurut Alvin Kohn. Sedangkan ini juga merupakan tindakan belajar itu sendiri adalah pengaruh penghargaan yang sesungguhnya. Sebuah judul yang sebenarnya menarik kita. Dihukum oleh penghargaan. Sebuah penghargaan akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Kira-kira benarkah pendapat ini? Benar Bapak Ibu? Yang sini ada yang berpendapat? Setujukah dengan pendapat yang kedua ini? Bahwa dengan diberikan setiap penghargaan, hadiah terus, membuat orang ketergantungan enggak? Ya. Ketika tidak ada penghargaan, sehingga ya enggak semangat. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkannya. Motif penghargaan yang kedua, dihukum yang kedua, berarti kita dihukum penghargaan yang kedua bahwa penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa sekali. Saya akan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha lagi. Iya enggak? Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Bisakah membuat seseorang akan selalu berharap? Sekali diberi, maka orang itu akan selalu berharap. Karena ketika kita katakan menyuruh seseorang, ini saya beri hadiah, sampean ke sana, saya makan ini. Ketika tidak diberi, dia nggak akan mau. Penghargaan merusak hubungan. Judul-judul yang sangat menohok ya. Ternyata penghargaan itu sangat bagaimana begitu? Ternyata kita selama ini masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi seorang guru.
Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain merasa iri. Kira-kira iya kan? Ada loh di hati kecil kita ketika melihat, oh kok dipuji, saya kok enggak ya? Apalagi ada tipikal anak yang sangat cemburuan. Dia akan merasa sakit ketika orang lain itu mendapatkan pujian, sedangkan dirinya tidak. Jika seorang guru memberikan penghargaan pada murid, besar kemungkinan murid akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Pernahkah posisi ini? Ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kesemasan. Contohnya apa ini? Yang sering dilakukan di kelas. Bahwa penghargaan menciptakan persaingan. Seringkali diiming-iming ya, ayo siapa dapat kasih permen. Kan saingan. Atau iming-iming yang lainnya lagi. Atau mungkin siapa nanti pulang duluan. Kasihan anak yang terakhir pulang. Saya ketika SD juga pernah posisi itu. Ketika mau pulang anteng-antengan. Pernah? Perkalian. Sekian kali sekian. Yang pintar pulang awal. Yang terakhir, kita di sini tidak berpikir bagaimana perasaan anak yang dengan kemampuan tinggi. Kita berpikir bagaimanakah perasaan si anak yang dengan kemampuan pas-pasan. Apa rasanya? Sakit ya. Dia akan merasa sakit, dia akan merasa terhina, dia mungkin juga malu. Nah, disitulah kita salah memposisikan kita ketika pengen memberi motivasi tapi justru memberikan dampak yang negatif pada anak-anak tertentu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada dua riset. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Berarti ada sesuatu di sini anak-anak itu dibayar. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka mereka benar. Hasilnya apa? Anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Berarti tidak selalu penghargaan itu baik ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan yang dilakukan sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja di sebuah surat kabar saat mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang judul berita utama. Seringkali mahasiswa tersebut mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasilnya kinerjanya berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah dan menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil dalam menulis sebuah puisi. Dibandingkan dengan yang tidak diberi tentang hadiahnya yang akan mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila diberi sebuah janji-janji hadiah.
Dalam tugas memecahkan masalah, para murid yang memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Lebih tidak enak lagi, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Benarkah? Yang tidak mendapatkan, dia merasa terhukum. Misalnya dengan sistem ranking. Mereka mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Bahkan posisi ranking yang terendah. Kemudian memberikan penghargaan atau hukuman adalah yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Berarti keduanya itu sama-sama untuk mengendalikan seseorang. Di mana pada dasarnya jika tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, maka kita akan merasa terhukum sendiri. Kemudian motivasi dalam diri. Pada saat anak-anak belajar untuk pertama kali, kemudian anak-anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah belajar, menguasai suatu keterampilan baru, kesadaran dan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya merupakan sebuah penghargaan. Ketika anak-anak dari yang awalnya tidak tahu, dia kemudian mau belajar sehingga akhirnya dia menjadi tahu, dia mampu. Meskipun ada sedikit pengembangan, berarti si anak dalam dia mendapatkan sebuah penghargaan dari apa yang dia lakukan. Jika kita memberikan penghargaan kepada anak, pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Di sini kita sekarang membahas mengenai sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Pernahkah Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ketika di awal pembelajaran? Misalnya bisa disebutkan? Pembelajaran bahasa Jawa. Ya. Setiap pembelajaran bahasa Jawa harus menggunakan bahasa Jawa. Misalnya di bahasa Jawa menggunakan pembelajaran bahasa Jawa. Menggunakan Apalagi bahasa Jawa. dalam kesepakatannya apakah hanya satu saja? Oh, Ada lagi? untuk mencintai rasa budaya dalam diri, itu buku tulisnya harus menggunakan samak batik. Oh, gitu. Rasa cintanya. Ya, menumbuhkan rasa Menumbuhkan cinta. Seperti itu. Ada lagi yang berpendapat? Mungkin Bu Wiwi punya pendapat? Kalau di sana, Ya. sebelum awal pembelajaran saya tekankan betul kepada siswa bahwa siswa di sini itu harus benar-benar tekun, ulet, karena kalau tidak ulet nanti lama-lama bisa keluar gitu. Karena tugasnya di busana itu banyak, sebenarnya tidak banyak. Kalau kita bertahap Telaten itu ya. telaten dari 1 ke 2, 2 ke 3 selanjutnya. Tapi kalau menumpuk, semakin menumpuk, mereka tugasnya semakin lama seperti itu. Saya tekankan dulu itu tertib intinya. Jadi, Yang kedua, terus selalu menggunakan pakaian kerja. Ya. Kalau nggak menggunakan pakaian kerja, berarti dia akan memasukkan uang kas di kelas gitu. Terus yang ketiga, dia harus membawa alat-alat jahit lengkap. Kalau enggak, nanti otomatis dia punya beban sendiri nanti di kelas. Misalkan entah itu nanti membersihkan kelas waktu selesai praktek seperti itu. Ya. Tepat waktu mengumpulkan tugas. Baik. Ada Bu Wiwi, ada Bu Ani yang sudah melakukan sebuah kesepakatan di kelas. Apakah Bu Lestia juga pernah? Pernah. Seperti apa, Bu? Kalau ngomong bapak saya denda, Ya. Dendanya seperti apa? denda uang langsung gitu. Dia mengungkapkan misalkan ngomong kotor langsung denda gitu. Kemudian kalau nggak pakai sepatu pada masuk kelas langsung sepatu saya reseki,
Kalau nggak gitu ya banyak pokoknya kalau di saya itu. Iya. Ya, keyakinan kelas itu memang sifatnya abstrak, nggak kelihatan. Ya, kan sebuah kesepakatan antara murid dan guru. Kamu pengen seperti apa sih? Kita mau belajar. Sama antara murid dengan guru mau belajar. Pengen suasana seperti apa? Pengen yang model seperti apa belajarnya? Sehingga ketika si anak menginginkan suatu keadaan, dia ditanya, kalau pengen mendapatkan posisi itu, bagaimana caranya? Apa langkahnya untuk mendapatkan posisi yang kamu inginkan? Misalnya tadi Bu Wiwi katakan tepat waktu pengumpulannya. Apakah disepakati dalam satu kelas? Oh ternyata iya. Atau mungkin juga posisi yang lain. Misalnya tidak melakukan perundungan kelas. Pernah nggak di kelas tuh anak-anak senang membuli temannya? Ada. Nah, itu juga barangkali ada kesepakatan itu enggak apa-apa. Jadi dalam kesepakatan kelas antara kelas 1 dengan yang lain itu bisa berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama, bahwa kita melakukan ada satu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, tentang kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Adanya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, adanya sebuah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kemudian kita lanjut mengenai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol ada 5 macam. Yang pertama, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira dari 1 sampai 5 ini, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Pernahkah posisi semuanya? Pernah sebagai penghukum? Sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Pernah juga. Dan manajer? Oke, berarti pernah mengalami di semua 5 posisi ini ya. Ya. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal, di mana orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, ada kata ancaman gitu ya. Ini ciri-ciri seorang guru penghukum. Ada kata-kata awas, patuhi aturan ini. Kamu selalu saja salah. Biasanya ada kata-kata yang lebih keras. Selalu. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Dengan cara menghukum, dia menganggap akan berhasil. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi meskipun intonasinya lunak, tapi mengujam. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Di sini tidak seperti yang menghukum. Kalau menghukum dia intonasinya keras. Kalau di sini membuat orang bersalah lebih halus, tapi langsung menusuk. Gimana coba kalau orang tua kamu
tahu kalau kamu berbuat begini. Pada posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif maupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, di mana guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan dengan kata-kata humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi bapaknya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Berarti kan dia ada melindunginya juga, tapi dia juga berupaya untuk mengingatkan. Posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau biasanya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan baik antara kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering muncul, peraturannya apa ya? Jadi kalau di sini pernah terjadi, kita ada nggak aturan yang ada di sekolah, tata tertib? Nah, biasanya ini juga terjadi, sering kali terjadi. Karena apa? Kita punya tata tertib, sehingga ketika anak melanggar sebuah aturan, gurunya kan ketika berada di posisi mantau, dia acuannya adalah ini tata tertib. Kamu melanggar ini, sehingga harus konsekuensinya ini, atau mungkin sanksinya ada, gitu ya. Kemudian posisi sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer yang memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi itu jika diperlukan. Namun jika kita ingin murid kita menjadi manusia yang merdeka, menjadi bertanggung jawab, maka kita mengacu pada restitusi yang menjadikan murid menjadi seorang manajer untuk diri sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dari kelima posisi kontrol ini yang baik yang mana? Apakah penghukum, sebagai teman, ataukah sebagai manajer? Ya, yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Ketika si anak melakukan sebuah kesalahan, anak kita giring untuk mencari kesalahannya dan mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Nah, di sini ada video yang dapat Bapak Ibu saksikan. Mari kita saksikan video berikut ini Bapak Ibu. Pak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kibus naik. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Tak gelem. Enggak mau. Bagaimana Bapak Ibu setelah menyaksikan 5 video tadi, kira-kira mudahkah menerapkan ini? Mudah atau sulit? Dicoba. Sepertinya ya, sepertinya sulit kalau ketika memang dihadapkan pada anak yang melanggar aturan. Tapi bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik dengan menerapkan posisi yang manajer. Yang sering terjadi di sekolah yang mana Bu Husna? Oh ya 1. Ya. Karena Bu Husna sebagai tim disiplin selalu menghukum dan tidak menghukum tapi lebih ke memarahi. Verbalnya Bu kalau menghukum tidak. Pek-peknya itu loh bawah. Kira-kira setelah kita sedikit belajar tentang ini, apakah akan menerapkan posisi sebagai penghukum? Siap untuk melakukan atau siap untuk merubah? Siap untuk melakukan, Bu. Untuk berubah ya Bu ya? Iya, berubah dari diri dulu. Ya. Nanti kalau anak-anak cantiknya, lipstiknya merek apa nah? Pendeta mengganti Coba dong kita. Biar bisa dipakai lagi. Ya. Berpikir bagaimana cara ngomongnya tadi. Ya. Sekarang kita membahas mengenai restitusi sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kita tadi sedikit sudah membahas mengenai restitusi untuk proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Melalui restitusi, murid yang berbuat salah, guru menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk mau evaluasi diri. Setelah evaluasi diri, mencari solusinya kira-kira apa yang harus dilakukan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apa yang sudah dilakukan kesalahannya, diambil hikmahnya, kemudian mencari solusinya, sehingga belajar untuk tidak mengulanginya kembali. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Dengan restitusi, membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai,
mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan kembali. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksakan bukan restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensinya. Bila guru memaksakan proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Restitusi menuntut untuk melihat dalam diri sendiri. Dalam proses ini, melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid dengan yang berbuat salah dan keyakinan tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari cenderung untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Seperti halnya yang disampaikan Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Kira-kira benarkah kata-kata ini yang terakhir ini? Orang bahagia akan evaluasi diri, tapi orang yang tidak bahagia dia akan cenderung mencari julid, suka mencari kesalahan orang lain atau mengevaluasi orang lain. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Pada proses ini, murid akan menyadari apa yang sedang terjadi, menjadi orang yang seperti apa, kemudian fokus pada penguatan karakter. Restitusi yang menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan ia belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat tersebut? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah. Apakah murid benar-benar bisa merubahnya? Kemudian guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu merubahnya? Restitusi fokus pada solusi. Dalam hal ini guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau benar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Dalam sebuah penanganan pada kasus anak, ketika kita sebagai seorang manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi. Ada validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, baru menstabilkan identitas. Ini namanya segitiga restitusi. Dalam validasi tindakan yang salah, biasanya akan disampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu jenis pertanyaannya yang ada di validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika si anak melakukan itu, kita menyampaikan ini. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Setelah itu baru nanti kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin juga bisa dengan kata-kata, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Karena yang namanya kesalahan pasti pernah dilakukan oleh semua orang. Di sini kita menstabilkan identitas. Ketika kita belajar tentang segitiga restitusi, seolah itu memang terasa sulit.
Tapi tidak ada salahnya kita coba. Pada bagian dasar segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi ketika si anak salah, ketika kita semakin mengkritik, kita semakin menghukum, akan menjadi dia semakin gagal. Maka kita berupaya dengan meyakinkan si anak. Dengan cara seperti apa? Kita menggunakan kata-kata kalimat ini. Misalnya, itu ada beberapa contoh kalimat. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Memang yang salah kan tidak hanya anak-anak saja. Setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini di bagian menstabilkan identitas ya. Jadi kata-kata yang bisa digunakan contohnya ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan dan sebagainya sampai kita bisa memilih mana yang kita pakai sesuai dengan kasusnya si anak. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita yang dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari tindakan mereka. Jadi untuk itu kata divalidasi tindakannya salah bisa mengambil contoh yang seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kan tidak kamu lakukan, misalnya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, tindakan dalam menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita berada di identitas sukses, telah mencapai satu langkah atau tingkah laku yang salah, telah divalidasi atau langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sehingga untuk menanyakan keyakinan, kita bisa mengambil contoh kalimat yang ada di sini. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan sebagainya. Sebentar. Satu video lagi ya Bapak Ibu ya. Ini tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan Karena si anak sedang marah. Untung kamu tidak bertindak begitu gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon
menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Video ini adalah penutup dari materi kita Bapak Ibu. Materi sudah selesai saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ampun? Ya, kalau sudah, nanti bisa kita akhiri kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih dari saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu, acara diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Nani Surtini SPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya sebagai pembawa acara pada
Siang hari ini apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna SPD. Setelah saya mengikuti acara diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Nani Surtini, ini sangat bermanfaat bagi saya. Terkhusus saya di sini adalah sebagai tim di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Jombang. Di sini saya mendapatkan pengetahuan baru bagaimana sih cara menghadapi anak-anak yang melanggar peraturan. Ternyata selama ini yang saya terapkan itu cenderung salah. Setelah mendapatkan pengetahuan baru dari diseminasi tentang budaya positif, saya jadi mengerti bagaimana cara kita menerapkan peraturan yang benar untuk anak-anak adalah menggunakan teori manajerial. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Miftahul Jana dari Guru Kecantikan Kulit dan Rambut. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Nani Surtini, saya sebagai guru mapel di kecantikan lebih banyak adanya peraturan-peraturan yang harus ditetapkan selama praktek, lebih bisa memahami bagaimana memberikan seperti peraturan, seperti tata tertibnya untuk selama dilakukan di lab. Karena mengingat banyaknya sifat dan sikapnya siswa yang berdiferensiasi, jadinya teori manajerial itu yang lebih baik diterapkan untuk tata tertib anak di sekolah. Berikut yang bisa saya sampaikan untuk testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.